Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Fala haula wala quwata illa billah. Sahabat pengetahuan, sahabat ilmu, jumpa lagi kita dalam kajian kita bersama, yaitu kajian tentang fikih. Yang kita pelajari adalah kitab Mabadil Fikih. Untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab Toharoh. Langsung saja kita lanjutkan pembelajaran atau kajian kita tentang fikih, tentang bab Toharoh. At-Toharoh atau bersuci. Mat-Toharotu hiya fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bihi ka izalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wat tayammumi. Apakah yang dinamakan dengan toharoh? Jawab, toharoh ialah mengerjakan sesuatu hal yang tidak sah sholat melainkan dengan perkara tersebut. Nah, contoh di antara toharoh itu adalah seperti menghilangkan najis, kemudian istinja, kemudian wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Jadi izalatun najasah, toharoh adalah diantaranya adalah izalatun najasah. Izalatun najasah itu adalah menghilangkan ainun najasah, berarti menghilangkan benda najis tersebut. Seumpama kotoran itu adalah dengan dihilangkan kotoran tersebut. Misalkan ada kotoran burung atau kotoran ayam itu menempel pada salah satu anggota tubuh kita, maka salah satu caranya adalah dengan menghilangkan kotoran tersebut. Kemudian setelah itu kita membasuhnya dengan air. Itu adalah cara izalatun najasah. Kemudian istinja itu adalah menghilangkan najis yang ada pada salah satu kedua lubang pengeluaran kita, yakni lubang depan, kemudian lubang pembuangan belakang, yakni dari buang air besar dan juga buang air kecil, biasanya diistilahkan dengan demikian. Kemudian wudu dan mandi, kemudian tayamum. Kalau wudu itu adalah untuk menghilangkan hadas, demikian juga mandi itu juga adalah untuk menghilangkan hadas. Hanya saja kalau wudu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, sementara kalau mandi itu adalah untuk menghilangkan hadas besar. Ketika berwudu maka kita biasanya adalah berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Kita berniat atau saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ketika kita mandi, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, karena hadas itu adalah bukan sebentuk benda, akan tetapi hadas itu adalah merupakan sifat untuk seseorang. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, maka kadang orang tersebut disifati dengan muhdis atau orang yang memiliki hadas, sehingga ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan hadas tersebut, orang tersebut sudah dinamakan sebagai orang yang tohirun, suci dari apa? Suci dari hadas. Kemudian tayamum. Nah, tayamum ini adalah pengganti dari wudu, kadang-kadang pengganti dari mandi. Artinya ketika ketidaktersediaan air atau ketika kita tidak mampu untuk menggunakan air, maka kita boleh beralih tayamum. Jadi tidak ada air atau air tersebut adalah lebih dibutuhkan untuk yang lain. Misalkan ada air yang air tersebut adalah cukup untuk berwudu, untuk mandi, atau cukup untuk minum. Ketika kita utamakan untuk wudu, maka air tidak bisa kita minum sehingga kita menjadi kehausan dan menyebabkan kematian, maka diutamakan adalah air itu digunakan untuk minum, kemudian kita adalah bertayamum. Demikian juga ketika kita mandi, maka tayamum itu adalah pengganti dari mandi ataupun pengganti dari wudu. Tata cara wudu itu berbeda dengan tata cara mandi. Tata cara tayamum itu adalah tetap sama, baik tayamum untuk menggantikan wudu ataupun tayamum untuk menggantikan mandi. Nah, maka di dalam tayamum itu niatnya bukan untuk menghilangkan hadas, akan tetapi tayamum itu adalah untuk mencari kebolehan, mencari kewenangan
atau mencari kemubahan di dalam mengerjakan sesuatu yang bernilai ibadah, misalkan untuk sholat, untuk membaca Quran, atau untuk yang lainnya. Misalkan nawaitu tayamuma listibahati sholah, nawaitu tayamuma liqiraatil Quran, saya niat tayamum untuk mencari kebolehan melakukan sholat, saya niat tayamum. Nah, itu tayamuma listibahati qiraatil Quran, saya niat tayamum untuk kebolehan membaca Al-Quran, itu adalah tayamum. Kemudian pada pasal yang selanjutnya, mawasa ilu toharoti, apakah benda-benda yang bisa menjadi perantara toharoh atau sesuatu yang bisa digunakan untuk toharoh, itu apa saja? Jawab, al-ma'u watturabu wal hajaru waddabhu wassobun. Sesuatu yang bisa menjadi perantara, sesuatu yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau untuk bersuci, sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci, itu adalah yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah debu, kemudian yang ketiga adalah batu, kemudian yang keempat adalah menyamak. Nah, kemudian yang kelima adalah yang kekinian, yakni dengan menggunakan sabun. Air tentu kita sudah sangat maklum karena air digunakan untuk berwudu, kemudian untuk membasuh najis, kemudian untuk mandi. Kemudian adalah debu. Debu tentu adalah merupakan alat thaharah yang digunakan dengan cara bertayamum sebagai pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi. Maka debu adalah pengganti dari air. Kemudian yang keempat adalah batu. Batu itu adalah untuk istinja, untuk membersihkan diri dari buang air kecil dan dari buang air besar. Nah, biasanya adalah dengan menggunakan 3 batu, atau boleh menggunakan satu batu, atau boleh menggunakan 1 batu tetapi dengan 3 sudut batu yang berbeda. Kalau seseorang itu harus memilih, misalkan ketika ada air, kemudian ketika ada air dan ada batu, maka yang terbaik adalah menggunakan air untuk menghilangkan najis, atau untuk menghilangkan najis itu adalah menghilangkan najis itu adalah dengan membersihkannya dengan air, atau menggabungkan keduanya adalah juga diperbolehkan, yakni terlebih dahulu istinja dengan menggunakan batu, kemudian dilanjutkan dibersihkan, dibasuh dengan menggunakan air. Kemudian kita lanjutkan soal malma'ul ladzi yajuzu at-tathiru bihi. Malma'ul ladzi yajuzu bihi at-tathiru. Saya ulangi, malma'ul ladzi yajuzu bihi at-tathiru. Air apakah yang boleh digunakan untuk bersuci, atau air apakah yang bisa digunakan untuk bersuci? Jawab, huwa kullu ma nazala minas sama, yaitu setiap air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau bersumber dari bumi, walam yakun mutanajisan, dan bukan berupa air yang terkena najis, wala mustakmalan, dan bukan air yang sudah digunakan. Makna digunakan adalah tentu digunakan untuk menghilangkan najis atau digunakan untuk menghilangkan hadas. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah setiap air yang turun dari langit dan yang keluar dari perut bumi. Air yang turun dari langit itu mungkin adalah air hujan, kemudian termasuk air yang turun dari langit adalah air salju, kemudian air yang termasuk turun dari langit itu adalah air embun. Nah, itu adalah kesemuanya. Embun-embun yang kita kumpulkan mungkin adalah yang ada di menempel pada dedaunan, itu kita bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian air yang bersumber dari mata air atau dari bumi mungkin adalah air mata air, kemudian air sungai, kemudian air laut, itu adalah air-air yang berasal dari perut bumi. Kita lanjutkan, mal mutanajisu. Bentar ya, kita ulangi lagi yang atas. Walam yakun mutanajisan, dan air tersebut adalah bukan air yang terkena najis. Dengan catatan,
Air tersebut bukan air yang terkena najis, karena dalam pandangan mazhab Syafi'i air yang terkena najis itu adalah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apakah yang dimaksud dengan mutanajis atau yang terkena najis itu adalah air yang sedikit yang kemasukan najis. Jadi mutanajis secara harfiah itu adalah artinya terkena najis, bukan najisnya. Kalau misalkan kotoran ayam itu adalah najis. Kalau misalkan kotoran burung itu adalah najis. Tetapi kemudian ada air kemudian kemasukan kotoran ayam, maka airnya menjadi mutanajis, kemudian kotoran burungnya itulah yang namanya najis. Jadi mutanajis adalah air yang terkena atau kejatuhan najis. Mal mutanajisu, apakah yang air yang terkena najis itu? Huwa al-ma'u al-qalilu alladzi waqa'at fihi najasatun. Belum kita kembali lagi ke yang atas. Mohon maaf. Wala mustakmalan, dan air itu adalah bukan air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk membasuh najis atau untuk membasuh karena untuk menghilangkan hadas. Jadi air yang sudah digunakan untuk berwudu, maka air itu adalah namanya adalah air mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk mandi itu adalah merupakan air mustakmal. Dalam pandangan ulama-ulama Syafi'i, air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau ghosalatun najasah, bekas pembasuhan najis, bekas pembasuhan ketika wudu, bekas pembasuhan ketika mandi, itu semuanya adalah dihukumi suci dalam pandangan mazhab Syafi'i, akan tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi air yang sudah kita gunakan untuk berwudu itu adalah air mustakmal, dan air mustakmal itu adalah air yang suci, akan tetapi tidak bisa mensucikan. Itu adalah air mustakmal, kecuali kalau air mustakmal itu nanti bisa mencapai 2 qullah. Maka menurut pendapat Syafi'iyah atau pendapat Imam Syafi'i, ketika mencapai 2 qullah, itu air itu akan kembali menjadi suci, tetapi juga mensucikan. Jadi tidak hanya sekedar suci, tetapi suci dan bisa mensucikan. Jadi lebih dari 2 qullah atau ma'ul kasir. Kemudian berapakah 2 qullah tersebut, nanti kita belakang insya Allah kita bahas. Kita lanjutkan. Soal mal mutanajisu, apakah air yang terkena najis itu, apakah yang dinamakan terkena najis? Wa al-ma'u al-qalilu alladzi waqa'at fihi najasatun. Mutanajis itu adalah air yang sedikit yang kemasukan najis di dalamnya atau kejatuhan najis di dalamnya. Misalkan air itu hanya 1 centung atau 1 siwur, dalam bahasa Jawa Timur 1 siwur, kemudian kemasukan kotoran burung, maka air tersebut namanya adalah mutanajis. Kalau misalkan air itu adalah 1 telaga, ya tentu tidak dinamakan mutanajis, atau di 1 kotak yang besar, 1 kolam yang besar, itu juga tidak dinamakan mutanajis, tetap dinamakan air yang suci walaupun kejatuhan najis, selama 3 sifat air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Mal ma'ul mustakmal, kemudian apakah yang dinamakan dengan air mustakmal itu? Huwa al ma'u al qalilu al mustakmalu fi raf'i hadasin au izalati najasin. Apakah yang dinamakan air mustakmal itu? Yang dinamakan dengan air mustakmal adalah air yang sedikit yang digunakan untuk menghilangkan, air yang sedikit yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis, itu adalah dinamakan air yang mustakmal. Nanti sudah digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk menghilangkan najis yang menempel pada tubuh kita, maka air tersebut dinamakan dengan air mustakmal, atau mungkin untuk mandi. Jadi mandi menghilangkan hadas besar atau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, maka air tersebut dinamakan dengan air mustakmal.
Malmaul qalil, kemudian air yang sedikit itu seperti apa? Wa madunal kullataini, air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah dalam bahasa fikihnya. Malmaul kasir, kemudian apakah yang dinamakan dengan air yang banyak itu? Huwa mabalagha kullataini fa aksara. Air yang banyak itu adalah air yang melebihi 2 kulah atau lebih. Nah, maka pemisah antara air yang banyak dengan air yang sedikit, kata-kata kasir dan kata-kata qalil, maka fasalnya atau pemisahnya itu adalah kullatani. Ketika di atas kullatani atau mulai kullatani sampai ke atas, maka air tersebut dikategorikan sebagai air yang banyak. Ketika di bawah 2 kulah atau di bawahnya kullatani, madunal kullataini, maka air tersebut dinamakan dengan air yang sedikit. Maka bijaknya kita mengetahui seberapa atau seberapa ukuran dari 2 kulah tersebut. Mal kullatani, soal mal kullatani, pertanyaan, berapakah 2 kulah tersebut? Al-kullatani, jawab, al-kullatani ibaratun an mi'atin wasamanin wa arba'ina uqatan takriban. 2 kulah adalah suatu ungkapan dari air sebanyak 148 ukah. 148 ukah kurang lebihnya. Au miqdaru ma tasa'uhu birkatumain murabba'atun tuluha dhira'un wa rubu'un wa rub'u dhira'in wa aruduha wa umkuha kadzalik. Atau kira-kira sebuah kolam atau sebuah bidang yang memuat air dengan ukuran segi 4, yang panjang dari kolam tersebut itu adalah 1/4 dhira'. 1/4 dhira' atau 1/4 hasta, sedang luas dan dalamnya juga sedemikian itu, yakni 1/4 dhira' atau 1/4 hasta. Air 2 kulah itu adalah merupakan air yang ungkapan dari air yang telah mencapai 148 ukah. Atau kalau misalkan air itu diletakkan pada suatu bidang sebentuk kolam, maka kedalaman dari kolam itu adalah kira-kiranya adalah 1/4 dhira'. Kedalamannya umumnya itu adalah 1/4 dhira', kemudian lebarnya adalah 1/4 dhira' juga, kemudian panjangnya adalah 1/4 dhira' juga. Berarti 1/4 dhira' isinya itu adalah 1 kubiknya, ukuran kubiknya. Nah, kemudian 1/4 dhira' itu adalah kurang lebih sebagian ulama mengkonversinya ke dalam ukuran sentimeter, maka ketemunya adalah 65 cm. Ketinggiannya 65 cm, kemudian lebarnya adalah 65 cm, kemudian luasnya adalah 65 cm. Maka bidang yang seperti itu ketika diisi air itu sudah dianggap mencapai 2 kulah. Jadi umpama kita membuat kolam di kamar mandi, itu kolam dalam bahasa kita namanya adalah jedingan, itu adalah umpama 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter kali 1 meter, kemudian kedalamannya itu adalah 1 meter, maka itu sudah dipastikan sudah memuat terhadap berapa? Sudah memuat terhadap 2 kulah. Jadi kedalamannya adalah 65 cm, kemudian lebarnya adalah 65 cm, kemudian luasnya adalah juga 65 cm. Itu adalah kurang lebihnya air yang memuat terhadap 2 kulah. Air yang memuat terhadap 2 kulah.
Kita lanjutkan. Saya kira itu dapat difahami tentang air dua kula. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. An-najasatu. Kita masuk pada benda-benda najis. Man najasatu. Apakah benda-benda najis itu? Apakah benda-benda najis itu? Hiya ad-damu wal qayhu wal qay'u wal khamru wal kalbu wal khinziru walabanul hayawanil ladzi la yukalu lahmuhu wa ma kharaja minas sabilaini illal maniya fa innahu tahirun wal maitatu wa sya'ruha wa admuha illa maitatal adami wasamaki wal jaroti. Apakah benda-benda najis itu? Benda-benda najis itu diantaranya adalah darah. Yang pertama darah, kemudian nanah, kemudian adalah muntahan. Muntahan sesuatu yang keluar dari dalam perut kita, itu adalah muntahan. Kemudian khomer, arak atau minuman keras, kemudian anjing, kemudian babi, kemudian susu binatang hidup yang tidak boleh dimakan dagingnya. Makna tidak boleh dimakan daging adalah haram dimakan dagingnya. Kemudian sesuatu yang keluar dari dua jalan, dua lubang pembuangan kita, yaitu kubul dan dubur, kecuali air mani, sebab sesungguhnya air mani itu adalah suci. Jadi pertama yang termasuk golongan najis itu adalah darah. Nah, darah itu adalah najis. Kadang-kadang adalah darah itu adalah najisnya adalah memang najis, tidak boleh digunakan untuk sholat, tapi kadang-kadang juga adalah najisnya itu adalah makfu, seperti halnya darah yang keluar dari dari kukul biasanya kita menyebutnya. Kemudian nanah itu juga merupakan najis. Kemudian muntahan itu juga merupakan najis. Khomer tentu adalah sesuatu yang najis, kecuali apabila khomer itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka khomer itu menjadi sudah tidak najis lagi, tetapi menjadi suci. Begitu juga wadah tempatnya khomer yang menjadi cuka dengan sendirinya juga menjadi suci. Kemudian yang termasuk najis lagi dalam mazhab Syafi'i tentu adalah anjing, kemudian adalah babi, dan susu dari hewan-hewan yang tidak layak untuk dimakan dagingnya atau tidak diperbolehkan untuk dimakan dagingnya, dan segala sesuatu yang keluar dari lubang pembuangan kita bagian depan dan lubang pembuangan kita bagian belakang, baik itu adalah sesuatu yang umum ataupun sesuatu yang langka. Misalkan dari salah satu pembuangan kita itu keluar batu, maka itu adalah juga termasuk najis. Kecuali ada satu, yaitu adalah mani, sperma. Sperma itu adalah sperma itu tidak najis. Akan tetapi ketika kita mengeluarkan sperma itu tidak mengharuskan kita wudhu, tetapi mengharuskan kita untuk mandi besar. Karena ketika orang mengeluarkan sperma itu tidak najis, juga tidak berhadas kecil, tetapi berhadas besar. Kemudian yang termasuk najis lagi adalah bangkai dan rambut bangkai, kemudian tulangnya. Bangkai, tulangnya, rambutnya, itu semuanya adalah najis kecuali bangkai manusia. Bangkai manusia. Itu bangkai manusia. Karena manusia atau anak Adam itu adalah baik dalam keadaan atau ketika dalam keadaan sudah meninggal, itu adalah dianggap suci. Wasamaki kemudian adalah bangkai dari ikan laut atau ikan air tawar, ya, ikan yang hidup di air. Itu adalah ketika mati tidak melalui penyembelihan, maka itu ada tetap dihukumi suci, maka oleh sebab dihukumi suci maka dihukumi halal. Kemudian yang terakhir itu adalah belalang. Sebenarnya perbedaan dari kata-kata bangkai dan tidak atau kata-kata maitah dan yang lainnya itu adalah kalau
bangkai itu adalah sesuatu atau hewan yang mati dengan sendirinya, maka itu disebut dengan maitah atau disebut dengan bangkai. Kemudian kalau hewan itu adalah matinya dengan melalui penyembelihan yang diatur oleh syariat, maka itu adalah bukan bangkai tetapi adalah madbuhah atau madbuh, hewan yang disembelih. Maka hewan yang disembelih dengan aturan syariah itu adalah boleh dimakan. Kemudian kalau hewan yang tidak disembelih dengan aturan syariat, yakni mati dengan sendirinya, maka itu dinamakan dengan bangkai dan itu haram untuk dikonsumsi kecuali adalah ikan yang hidup di air dan juga kecuali belalang. Maka keduanya itu adalah dengan tanpa melalui penyembelihan itu adalah tetap boleh dikonsumsi. Maksudnya apa? Mati dengan tanpa melalui penyembelihan itu adalah tetap boleh dikonsumsi. Sahabat pengetahuan, sahabat ilmu, kurang lebih ini yang kita bisa kaji pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya tentu kritik dan saran kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.